Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tentang fungsi, domain, dan range. Sebetulnya materi ini sudah mulai adik-adik pelajari ketika adik-adik masih SMP. Ini bukan materi matematika yang sulit, namun di sini pada kuliah kali ini kita akan pelajari lagi. Karena ternyata materi ini cukup penting. Nah, terutama nanti jika adik-adik misalnya mengerjakan skripsi atau melakukan riset tertentu. Nah, di situ kemungkinan besar adik-adik akan sering bermain dengan fungsi, dengan grafik, menampilkan sebuah grafik dan bagaimana mengekspresikan atau menjelaskan serta mengambil kesimpulan dari grafik-grafik yang adik-adik presentasikan. Oleh karena itu, biarpun ini tidak sulit, ada baiknya kita ulangi, kita pelajari lagi tentang fungsi, domain, dan range. Jadi apa yang dimaksud dengan sebuah fungsi? Secara definisi, fungsi adalah korespondensi atau relasi antara bilangan input yang biasanya X dan bilangan output yang biasanya Y, yaitu antara masukan dengan keluaran, di mana setiap nilai atau bilangan atau masukan itu persis menghasilkan satu buah output, yaitu Y. Jadi setiap nilai X yang diberikan, dia akan memberikan hanya satu nilai Y. Jadi fungsi itu seperti sebuah mesin, sebuah aturan yang kalau diberikan nilai X, maka dia akan keluar nilai Y. Misalnya fungsi ibu kandung. Misalnya X ini adalah orang, maka akan keluar nama ibu kandungnya. Namun demikian, jika misalnya fungsi ini diganti hanya dengan ibu saja, maka setiap orang ada kemungkinan punya ibu yang lebih dari satu. Misalnya ibu kandung, dia juga punya ibu tiri, dia juga punya ibu angkat. Nah, pada kondisi demikian, itu ibu bukanlah merupakan sebuah fungsi, karena dia melanggar definisi tentang apa itu fungsi. Di sini X ini disebut independent variable atau variabel bebas, sementara Y disebut dependent variable atau variabel tak bebas. Tak bebas karena dia tergantung pada nilai X atau variabel independen yang diberikan. Kadang-kadang sebuah fungsi itu digambarkan melalui atau diekspresikan melalui sebuah persamaan. Misalnya ada persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 1 yang bisa juga ditulis sebagai Fx sama dengan X kuadrat plus 1. Lalu kita diminta untuk mengevaluasi berapa F2 atau F5. Jadi caranya, kita tinggal masukkan atau substitusikan nilai X yang diberikan, yaitu 2, kepada persamaan ini atau persamaan ini, sehingga menjadi 2 kuadrat plus 1 sama dengan 5. Terus kalau F5 berapa? Caranya sama, kita tinggal substitusikan X sama dengan 5, sehingga nilai fungsi
F5 sama dengan 5 kuadrat plus 1 sama dengan 26. Baiklah, sekarang kita mencoba ekspresi yang sedikit lebih kompleks. Misalnya, variabel independen, variabel bebasnya juga merupakan sebuah fungsi. Misalnya A plus 3. Jadi X sama dengan A plus 3. Kita tinggal substitusikan nilai A plus 3 ini ke persamaan fungsi tersebut, sehingga menjadi FA plus 3 sama dengan A plus 3 kuadrat ditambah 1. Dalam kurung ini penting untuk kita tulis supaya kita tidak keliru. Bukan tiganya saja yang kita kuadratkan, tetapi semuanya, yaitu A plus 3 yang kita kuadratkan. Sehingga A plus 3 kuadrat sama dengan A kuadrat plus 6A plus 9 plus 1. Sehingga akhirnya sama dengan A kuadrat plus 6A plus 10. Berikutnya ada contoh yang lain. Misalnya, Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat jika X bilangan genap. Dan Fx sama dengan X plus 5 jika X bilangan ganjil. Lalu, F2, karena 2 ini merupakan bilangan genap, sehingga Fx sama dengan X kuadrat atau sama dengan 2 kuadrat, yaitu sama dengan 4. Kemudian jika kita mengevaluasi F5, karena 5 ini merupakan bilangan ganjil, maka F5 sama dengan X plus 5, yaitu sama dengan 5 plus 5 sama dengan 10. Kadang-kadang fungsi juga ditampilkan atau diekspresikan dengan sebuah kalimat. Misalnya, kita ganti tidak pakai variabel X, fungsi HA, kita pakai A sekarang. Karena pada dasarnya bebas saja kita memilih simbol dari variabel bebas. Kali ini kita memilih A. HA sama dengan bilangan berikutnya yang dimulai dengan huruf yang sama seperti variabel A. Jadi kalau F2 atau H2 maksudnya 2 dimulai dengan huruf D, sehingga huruf berikutnya adalah sama dengan 8. Demikian juga kalau misalnya F4. 4 dimulai dengan huruf E, sehingga huruf berikutnya yang juga dimulai dengan huruf E adalah 6. Kadang-kadang sebuah fungsi ditampilkan dengan sebuah grafik. Dia ditampilkan dengan sebuah grafik. Misalnya grafik fungsi YGX berikut ini. Y sama dengan GX berikut ini. Ini adalah merupakan sebuah grafik fungsi yang ditampilkan dalam koordinat Kartesius. Namun tidak semua grafik merupakan sebuah grafik fungsi. Misalnya sebuah grafik lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat seperti yang ini bukanlah merupakan sebuah grafik fungsi. Jadi persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat ini bukan merupakan sebuah fungsi. Itu bisa diketahui dengan tes garis vertikal atau vertical line test. Jadi kita tarik garis vertikal di sini yang melalui satu nilai X. Di sini garis ini memotong grafik di 2 titik yang berbeda. Artinya 1X dia memiliki 2 nilai Y. Satu nilai input punya 2 output yang berbeda. Sehingga bisa dikatakan atau dapat disimpulkan bahwa ini grafik bukan merupakan sebuah grafik fungsi. Nah, misalnya kita ingin
mengevaluasi fungsi Gx berikut ini. Berapakah G2? Dari grafik ini, kalau kita lihat 0 di sini, 5 di sini, maka 2 di sini. Kita bisa tarik garis ke atas, vertikal, dan akan memotong grafik fungsi di titik ini. Dan kalau kita tarik ke sumbu Y, ini adalah 3. Sehingga G2 sama dengan 3. Lalu kalau ingin mengevaluasi G5, G5 sama dengan berapa? Di sini kita lihat, kalau kita tarik garis vertikal dari X sama dengan 5, maka dia tidak memotong grafik fungsi tersebut. Ini karena G5 berada di luar dari apa yang disebut domain, sehingga G5 ini tak terdefinisi untuk grafik fungsi Y sama dengan Gx sebagaimana yang ditampilkan pada gambar ini. Nah, ini akan membawa kita pada topik selanjutnya tentang apa yang disebut domain dan range. Jadi, apa itu domain dan apa itu range? Jika diberikan sebuah grafik fungsi, katakanlah Gx, Y sama dengan Gx sebagaimana di gambar ini, yang dimaksud domain adalah semua nilai X yang mungkin. Interval semua nilai X yang mungkin. Maksudnya mungkin dia memberikan nilai Y. Dan range adalah nilai Y, interval Y yang dihasilkan dari semua X yang berada pada domain. Nah, kalau kita lihat grafik ini, maka domain YGX ini caranya adalah kita menarik bayangan grafik ini terhadap sumbu X. Kalau kita lihat, maka titik yang di sini ini bayangannya di sumbu X akan jatuh di 5, 6, 7 di 8, minus 8. Yang di sini akan jatuh ke 0, 1, 2, 3, 4, ke 4. Jadi caranya menentukan domain dari sebuah grafik adalah dengan cara menarik bayangan grafik tersebut terhadap sumbu X atau memproyeksikan grafik fungsi tersebut terhadap sumbu X. Demikian juga kalau kita mau mencari range, maka kita lakukan dengan cara yang sama dengan menjatuhkan bayangan grafik fungsi ini ke sumbu Y atau memproyeksikan grafik fungsi ini ke sumbu Y. Di sini sumbu Y bayangannya akan jatuh, grafik fungsi ini akan punya bayangan yang jatuh pada angka minus 4, minus 5. Sementara yang paling atas akan jatuh di posisi Y sama dengan 3. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa domain Gx adalah minus 8 sampai sampai 4. Jadi X di mana X lebih dari atau sama dengan minus 8 dan kurang dari atau sama dengan 4. Kalau kita tulis notasinya dalam notasi himpunan, seperti yang kita sudah belajar kemarin, ini merupakan sebuah interval tertutup. Sehingga bisa ditulis buka kurung persegi minus 8,4 tutup kurung persegi. Jadi domain Gx merupakan sebuah interval tertutup di mana nilai X sama dengan minus 8 dan 4 ini merupakan bagian dari bagian dari domain tersebut. Sedangkan range adalah semua nilai Y. Jadi kalau kita lihat grafik ini, kalau kita proyeksikan ke sumbu Y, maka
kita bisa melihat bahwa titik poin yang paling bawah dari grafik ini kalau diproyeksikan akan jatuh ke nilai Y sama dengan -5. Sedangkan yang paling atas ini kalau diproyeksikan ke sumbu Y akan jatuh pada nilai Y sama dengan 3. Sehingga range Gx adalah minus Y, di mana semua nilai Y itu lebih dari atau sama dengan -5 dan kurang dari atau sama dengan 3. Yang itu kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi himpunan, kita bisa tulis buka kurung persegi -5,3 tutup kurung persegi. Demikianlah apa yang dimaksud dengan domains dan apa yang dimaksud dengan range. Domain sering diterjemahkan sebagai daerah asal dan range diterjemahkan sebagai daerah hasil. Nah, ini ada contoh. Tentukanlah domain dari fungsi berikut ini. Di sini ada dua fungsi. A, fungsi Gx sama dengan X per X kuadrat minus 4X plus 3. Dan B, Fx sama dengan akar 3 min 2X. Bagaimana cara menentukan domain? Ada dua buah aturan. Pedomannya, yang pertama adalah bukan semua nilai X yang membuat penyebut menjadi 0. Di sini ada penyebut. Jadi kita harus mengeluarkan semua X yang membuat penyebut ini menjadi 0. Karena kalau penyebut ini sama dengan 0, maka Gx menjadi tidak terdefinisi. Kemudian pedoman yang kedua, bukan semua nilai X yang membuat nilai di bawah tanda akar menjadi negatif. Di sini ada akar 3 min 2X. Ini di bawah akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Dia tidak boleh bernilai negatif. Mengapa? Karena di sini kita hanya berurusan dengan bilangan real, bukan dengan bilangan imajiner. Jadi bagaimana atau berapa domain dari kedua fungsi tersebut? Baiklah. Jadi caranya adalah kita membuat agar X kuadrat min 4X plus 3 ini tidak sama dengan 0. Sehingga kita cari dulu. Kita buat X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Kita dengan faktorisasi kita peroleh X min 3 kali X min 1 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Tentu saja pada nilai X sama dengan 3 dan X sama dengan 1 ini bukan merupakan poin di mana domain dari fungsi Gx tersebut. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk garis bilangan, maka domain tersebut adalah seluruh nilai X kecuali 1 dan 3. Dari minus tak hingga sampai 1, lalu antara 1 dan 3, dan dari 3 antara 3 sampai plus tak hingga. Atau kalau kita tulis dalam notasi himpunan adalah seperti ini, dari minus tak hingga sampai 1, dan ini union, singkatan dari union, simbol cup itu. Artinya bahwa 1 ini bukan menjadi bagian dari inner point. Jadi minus tak hingga, 1, tutup kurung, union 1,3 tutup kurung, union dalam kurung 3 dan tak hingga, 3, tak hingga. Untuk B, Fx sama dengan 3x akar 3 min 2x. Nah, ini pedomannya adalah pedoman yang kedua, bahwa semua nilai X yang membuat nilai di bawah tanda akar menjadi negatif itu bukan merupakan domain dari
fungsi ini, sehingga kita harus membuat bahwa 3 minus 2x ini harus lebih dari atau sama dengan 0, karena tidak boleh kurang dari 0 atau tidak boleh negatif. 3 min 2x lebih dari sama dengan 0, kita peroleh bahwa x kurang dari atau sama dengan 3/2. Jadi kalau kita gambarkan ini melalui diagram garis bilangan, jadi domain fungsi fx ini adalah seluruh nilai x yang lebih kecil atau sama dengan 3/2. Di sini lingkarannya dibuat penuh. Berbeda dengan tadi, ini lingkarannya dibuat tidak penuh. Karena ini 1 dan 3 bukan inner point, sementara ini adalah inner point 3/2-nya. Kalau ditulis dalam notasi himpunan, domain fungsi fx adalah sama dengan minus tak hingga, 3/2 tutup kurung persegi. Nah, ini ada contoh berikutnya. Misalnya ada sebuah fungsi hx sama dengan akar 3 minus 2x dibagi x kuadrat minus 4x plus 3. Nah, di sini kita punya dua aturan yang tadi, pedoman tadi, bahwa yang pertama, nilai x, semua nilai x yang membuat penyebut menjadi 0 kita keluarkan. Demikian juga semua nilai x yang membuat nilai di bawah tanda akar D menjadi negatif kita keluarkan semua. Jadi yang pertama kita perlu bahwa x kuadrat minus 4x plus 3 itu harus tidak sama dengan 0. Dan kita perlu x kurang dari 3/2. Jadi dari yang sudah kita lakukan atau kita hitung sebelumnya, kita bisa buat garis bilangan. Jadi di sini ada 3 poin, yaitu 1, 3/2 atau 1/2, dan 3. Ini adalah 3 poin yang penting. Ini ada garis biru yang merupakan domain yang memenuhi ketentuan pertama tadi, bahwa tidak boleh nilai penyebut itu sama dengan 0. Dan yang garis merah ini adalah domain yang memenuhi akar 3 minus 2e, yaitu semua nilai x yang kurang dari atau sama dengan 3/2. Nah, domain dari fungsi ini adalah yang memenuhi ketentuan keduanya, yaitu garis hijau ini, yang merupakan irisan dari garis biru dan garis merah, yaitu semua nilai x yang kurang dari atau sama dengan 3/2 kecuali 1. Atau kalau ditulis dalam notasi himpunan, dalam kurung minus tak hingga, 1 tutup kurung, dan 1,3/2 tutup kurung persegi. Demikian contoh mengenai bagaimana cara kita menghitung atau menentukan sebuah domain dari sebuah fungsi. Sampai di sini kita telah mempelajari fungsi dan bagaimana menentukan domain dan range. Ini ada tugasnya. Tugas nomor 1, tentukanlah domain dari fungsi berikut. Gambarlah diagram domain fungsi pada garis bilangan dan tulislah notasi domainnya. A, y sama dengan akar 4 min x kuadrat. B, y sama dengan x kuadrat min 16 di akar. C, y sama dengan 1/x kuadrat min 9.
D, Y sama dengan X per X kuadrat plus 4. Nomor 2, gambarlah fungsi berikut pada diagram Kartesius. Tentukanlah domain dan range dari fungsi tersebut. Y sama dengan Fx sama dengan 5 jika X lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 25. Fx sama dengan 10 jika X lebih dari 25 dan kurang dari atau sama dengan 50. Y sama dengan 15 jika X lebih dari 50 dan kurang dari atau sama dengan 75. Dan Y sama dengan 20 jika X lebih dari 75 dan kurang dari 100. Kumpulkanlah tugas ini melalui link yang akan saya bagi melalui WhatsApp. Format yang dikumpulkan adalah format PDF. Jangan lupa tuliskan nama, NIM, nomor induk mahasiswa, dan fotonya. Nanti link pengumpulan tugasnya akan saya bagi melalui WhatsApp yang sudah kita punya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu pada kuliah Matematika Rekayasa 1 pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.